Shalom Pak Bu. Shalom. Baik Pak Bu, untuk yang kali pertama hadir selamat datang. Anda bukan orang asing di tempat ini, melainkan kawan keluarga dari kerajaan Allah. Pak Bu pastikan tidak langsung balik selepas ibadah ini. Staf saya akan bagikan visi dan misi gereja di tempat ini. Tentu kami juga merindukan jikalau Bapak Ibu punya pergumulan, bisa ambil bagian dalam syafaat bagi Bapak Ibu. Demikian juga buat Anda-Anda yang tidak sempat hadir bersama kami di sini, yang mengikuti jaringan online service di rumah. Pastikan semua sudah persiapkan perjamuan kudus, supaya kita sama-sama bisa ambil bagian dalam cawannya Tuhan. Terlebih juga kita mungkin punya pergumulan saat waktu kita mengangkat cawan dan kita berdoa dan percaya, niscayalah Tuhan yang kita sembah yang akan menolong kita. Haleluya. Baik Pak Bu, sore ini saya ajak kita sama-sama merenungkan satu topik baru. Tadi sebenarnya saya punya kerinduan untuk mengulangi khotbah topik pagi tadi untuk sore. Tapi saat-saat saya tadi merenungkan firman Tuhan, sepertinya Tuhan sedang berbicara sesuatu kepada kita untuk sore menjelang malam ini. Nah, karena itu saya sangat berharap Bapak Ibu perhatikan apa yang disampaikan, karena waktu kita kan tidak terlalu panjang nih. Jadi disimak karena ini sangat amat penting sekali. Tapi saran saya pagi tadi firman Tuhan itu bisa direnungkan, karena itu menjadi bagian yang penting dan ada hubungannya dengan ibadah sore ini juga firman-Nya. Nah, di dalam 1 Samuel pasal yang ke-10, 1 Samuel pasal 10 saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. 1 Samuel pasal 10 saya akan bacakan dari ayat yang ke-6 saja. Dan ini memang bicara tentang seorang tokoh, seorang raja namanya Saul. Saul adalah raja dan dia adalah orang biasa, tapi Tuhan mengubah dia karena memang dia dipilih oleh rakyatnya dan diserahkan kepada Tuhan, dan Tuhan juga berkenan untuk mengurapi dia. Alkitab berkata, maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Ayat ke-7, apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Engkau harus pergi ke Gilgal, mendahului aku, dan camkanlah aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Sedang yang berpaling untuk pergi menikahkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain, dan segala tanda-tanda tersebut itu terjadi pada hari itu juga. Dan Alkitab katakan, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain, dan segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu juga. Seketika. Ketika kita merenungkan firman Tuhan ini, apa yang menjadi fokus perhatian kita pada sore ini? Tadi lagunya bagus, bahwa di mana kita bisa tinggal, di mana kita bisa berpisah dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah pribadi Allah. Alkitab katakan pada mulanya langit dan bumi belum berbentuk, gelap gulita, kosong gelap dan gulita. Dan saat itu Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Artinya peran Roh Allah, Roh Kudus itu pada permulaan penciptaan. Lalu siapa Roh Kudus itu? Bukankah Alkitab berkata bahwa pada mulanya adalah, kalau kita mengacu kepada firman Tuhan di kitab Yohanes pasal 1 ayat pertama apa? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah.
Dan firman itu adalah Allah. Dan Allah itu adalah roh. Itulah sebabnya barang siapa ingin menyembah Allah, harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan kebenaran itulah firman. Firman itu telah menjadi manusia. Ya, Yohanes 1:14. Dan apa? Jadi manusia ada di tengah-tengah kita. Penuh dengan apa? Kasih karunia dan kebenaran. Jikalau kita merangkum jadi satu, maka kita akan ketemukan sebuah terminologi Tritunggal. Jadi udahlah, kita tidak usah persoalkan apa itu kata Tritunggal, tapi yang kita jadi fokus adalah Roh Kudus. Bapa di sorga saat waktu dia membentuk langit dan bumi dalam Roh Kudus. Seluruh tatanan kehidupan kita lihat di Alkitab, hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan mengubah dunia atau mengubah di masanya Allah Bapa oleh Roh Allah. Contoh, Roh Allah hingga pada Musa, sehingga Musa berbalik kembali bisa membebaskan bangsa Israel. Roh Allah hingga pada Yosua. Kita tahu Yosua itu adalah manusia biasa dan dia muncul dari kalangan masyarakat jelata sama-sama dengan mereka. Bukan seseorang yang muncul dari mana, punya sebuah keahlian atau import dari negara mana, tiba-tiba dia luar biasa. Enggak. Orang-orang yang biasa di tengah-tengah kita. Misalnya, satu hari di antara kita akan muncul orang-orang yang luar biasa. Saya tidak tahu sekarang saya sedang berkhotbah di hadapan siapa. Mungkin saja saya sedang berkhotbah dengan seorang presiden akan datang. Gak ada amin, gak apa-apa ya. Mungkin saja sedang berkhotbah di depan para menteri. Mungkin saja saya sedang berkhotbah di depan para pengusaha besar. Mungkin saja. Ya, saya tidak tahu. Tetapi yang pasti, jikalau Roh Kudus ada bersama kita, segala perkara dimungkinkan terjadi. Tidak masalah kalau Anda tidak meresponinya. Tapi itu buat saya. Kalau kita tahu saat waktu Saul dipilih. Dan dia menjadi orang biasa. Kalau dipilih oleh karena suatu pemilihan, dia tidak bisa berkarya untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Tetapi Alkitab katakan, saat itulah Roh Allah turun atas dia, maka dia berubah menjadi orang yang bisa memimpin kerajaan Israel. Kendati pun usianya nggak terlalu panjang, ya. Dan disitulah saya hanya mau bicara tentang bagaimana pekerjaan Roh Kudus. Kemudian kita lihat lagi masih banyak tentunya kitab contoh Daud dan sebagainya, ya. Daud Alkitab katakan Roh Allah memenuhi dia. Maka waktu dia memimpin kerajaannya dan nyaris kerajaannya adalah kerajaan yang sangat mulia. Dan diwariskan kepada anaknya Salomo yang dipenuhi Roh Allah, maka dia dapat berdoa dan bernubuat dan ada begitu banyak perkara-perkara besar. Dan kita tahu Tuhan Yesus sebagai manusia di bumi ini, Alkitab katakan dia juga dipenuhi Roh Kudus. Kalau kita melihat kronologisnya Tuhan Yesus dipenuhi Roh Kudus, dibawa ke padang gurun dan sebagainya, mungkin ceritanya terlalu panjang. Tetapi satu bagian yang sangat penting di saat waktu dia mau naik ke surga, sebelum dia naik 40 hari, oleh Roh Kudus dia berbicara. Coba Pak, Bu, adik-adikku, siapakah kita ini? Sedangkan Tuhan yang adalah juru selamat untuk bertemu dengan kita, dia perlu Roh Kudus. Untuk melakukan karya-karya besar, dia perlu Roh Kudus. Lalu kita mau pakai apa? Maka itu katakan Roh Kudus, apakah cuma hanya di masa-masa itu? Roh Kudus tidak pernah kenal yang namanya masa. Dia adalah roh yang kekal. Dia ada dulu, sekarang, dan akan datang. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Roh Kudus tidak ada batasannya.
Tidak ada tempat yang bisa membatasi dia. Di mana saja, kapan saja, dia selalu ada. Bahkan Daud berkata, kemana aku bisa menghindari dari roh-Mu ya Allah? Dan dia sadar, satu ketika Daud pernah mengalami kekosongan. Dan dia merasakan roh Tuhan keluar dari dirinya. Dia merasakan. Maka dia berkata, Tuhan, jangan ambil roh-Mu dariku. Kenapa? Ketika Engkau mengambil roh-Mu ada padaku, maka kegilangan aku. Tuhan, pulihkanlah aku seperti apa? Memulihkan batang air di di Gunung Nereb, kalau tidak salah itu ya. Seperti pulihkan batang air di belakang. Artinya dia sangat tahu tentang Roh Kudus. Pak Bu, adik-adikku, dan yang di rumah. Pertanyaan saya, kita jarang loh sebut-sebut Roh Kudus. Kita orang Pentakosta, orang karismatik. Tapi malam ini saya merasakan bahwa ada sebuah sentuhan spirit, kita perlu mempelajari dia. Sungguh-sungguh supaya kita bisa mengalami persekutuan dengan dia. Nah, setiap kita bisa berpisah, tak? Ibadah kita sebentar lagi juga selesai. Tapi yang tidak pernah selesai adalah Roh Kudus bersama dengan kita. Nah, baik, saya mulai membawa kita untuk mentelusuri apa dan bagaimana. Tentu saya akan berikan temanya sesuai dengan Alkitab juga. Alkitab katakan, maka Roh Tuhan akan berkuasa atas kamu. Artinya Roh Tuhan akan berkuasa atas kamu. Bilang pada diri saya sendiri. Bilang pada diri sendiri. Saya karena kalau zaman dulu kan gampang ya, tunjuk sana, tunjuk sini. Sekarang kita sudah gimana ya, ibadah kita semua udah dikontrol ya. Jadi bilang pada diri, Roh Tuhan berkuasa atas aku. Jikalau Roh Tuhan berkuasa atas kita, maka apa yang dicatat di Alkitab itu terjadi pada kita juga. Pertanyaannya, bagaimana dan apa supaya Roh Kudus berkuasa atas kita? Yang pertama kita lihat, jikalau Roh Kudus berkuasa atas kamu, Alkitab katakan yang pertama, ya, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka. Bukankah kita rindukan selalu nyanyi, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kita sudah kata Roh Kudus penuhi aku. Roh Kudus penuhi aku. Iya, saya setuju. Tapi gimana dia bisa penuhi kita kalau kita tidak mau dikuasai sama dia? Halo? Betul kan? Bagaimana Roh Kudus bisa penuhi kita kalau kita tidak mau dikuasai dia? Bagaimana dia bisa menguasai kita kalau kita tidak mau menyerahkan diri dikuasai? Dan seperti itu kan? Jadi kalau kata kuncinya Roh Kudus akan penuhi kita jikalau kita dikuasai sama dia. Itu yang pertama. Ya. Yang pertama, kalau kita ingin dipenuhi, kata kunci adalah dikuasai, bilang dikuasai. Sejak kapan? Sejak kamu percaya, terus dikuasai. Saya punya buku namanya Smart. Saya mengikuti arahan Roh Kudus. Roh Kudus itu satu pribadi yang bisa diajak ngobrol, diajak bicara. Jangan terlalu tegang ngomong sama dia. Bilang aja, Roh Kudus, saya tuh nggak ngerti loh, ya firman Tuhan. Saya butuh tuntunan Tuhan. Dan dia akan bukakan kita. Tentu bicaranya ada tempatnya, ya. Dia tidak seperti orang bicara teriak-teriak begitu. Dan kadang-kadang kita ini kan lebih suka mengikuti cerita-cerita orang, pengalaman orang, ya, sensasinya orang. Enggak juga salah sebenarnya, tetapi saran saya kan jauh lebih baik punya pengalaman pribadi bersama-sama Tuhan. Karena pengalaman pribadi itulah merupakan jadi titik temunya. Kalau saya boleh kata itu menjadi
titik temunya atau kuncinya untuk kita ngalami terus-menerus. Karena kita udah tahu tempat pencetnya, tombolnya maksud saya. Nah, jadi usahakan setiap kita itu punya pengalaman pribadi sama dia. Ya, supaya dikuasai dia, ya kita kepenuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau kita dipenuhi dengan apa? Dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Tanda Anda dipenuhi itu berubah sikapnya. Sikap perilakunya berubah. Ya. Jadi tidak biasa-biasa lagi. Ya. Kesetiaannya, ya, kepercayaannya, imannya kan bertumbuh. Tanda-tanda kita dipenuhi Roh Kudus, ya kita berubah apanya? Bukan berubah lompat-lompatnya, bukan berubah cuma hanya rajin ke gereja, ya itu sih boleh-boleh aja lah. Tapi yang berubah adalah imannya. Imannya berubah. Artinya apa? Percayanya berubah. Ketaatan. Kata iman itu percaya dan taat. Banyak orang percaya tapi nggak taat, ya kan? Nah, saya katakan bahwa kekristenan itu bicara tentang iman loh. Maka kalau kita melihat Alkitab, Rasul Paulus menasihati jemaat di Roma, ya, dikatakan bahwa oleh kasih karunia aku mendapatkan jabatan kerasulan. Untuk apa? Membawa orang percaya dan taat. Jadi kekristenan itu karena kasih karunia. Ingat, kita tidak Kristen karena kasih karunia. Untuk apa? Membawa kita percaya dan taat. Itu yang ditulis dalam Roma pasal pertama ayat yang 5. Dan Alkitab katakan bukan saja oleh enam mereka, termasuk kita kalau di ayat 6-nya. Jadi kekristenan itu bicara apa? Bicara percaya dan taat. Nah, siapa yang bisa membuat kita percaya dan taat? Ya Roh Kudus. Nggak ada cerita lain lagi, Roh Kudus yang bisa membuat kita percaya dan taat. Kalau kita mau berusaha percaya sendiri, mana mungkin? Ya, maka ada nyanyiannya, peganglah tanganku. Jangan kita pegang dia. Biasa kalau kita pegang dia tuh kalau kita lagi ada masalah baru pegang. Masalah selesai lepas lagi, ya. Yang jadi masalahnya begitu masalah datang nggak bisa pegang gitu loh. Karena pegangannya beda gitu loh. Ya. Jadi biar Tuhan yang pegang kita. Artinya biar dia menguasai kita. Ya. Jadi yang pertama apa? Kalau Roh Kudus kuasai kita, yang pertama apa? Kita akan kepenuhan. Kedua apa? Berubah menjadi manusia lain. Sikap perilaku, iman beda. Dan yang ketiga, nah ketiga ini di ayat yang ke-7 nih. Apabila tanda-tanda ini terjadi padamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai kamu. Masih ingat ya Daud di 1 Samuel pasal 16 ayat 18 berkata bahwa Daud adalah pandai main kecapi. Dia dengan gagah perkasa seorang pahlawan, elok perawakan sebagai seorang prajurit, dan Allah menyertai. Saya kalau ayat sebelumnya kira roh Tuhan menyertai dia, sehingga di saat waktu dia main kecapi, roh jahat yang merasuk Saul keluar. Itu Daud. Nah artinya apa? Orang yang dipenuhi Roh Kudus, yang berubah imannya, dan kita apa? Sanggup melakukan sesuatu yang tidak disanggup dilakukan. Sanggup melakukan sesuatu yang tidak sanggup dilakukan. Wah, ngerti gak nih? Ya, sanggup melakukan segala sesuatu yang sesungguhnya nggak sanggup dilakukan. Nah, itulah tiada mustahil buat kita. Masih ingat cerita Alkitab tentang janda yang ditinggalkan suaminya punya hutang. Lalu dia datang kepada hamba Allah. Dan hamba Allah katakan kepada dia, ada apa pada kamu? Ya, kemudian dia mintalah dia pergi ambil wadah. Kemudian wadah itu terus minyaknya mengalir terus. Sesuatu yang tidak mungkin dia bisa lakukan dalam menghadapi situasi seperti itu.
Pak Bu, adik-adikku, memang kita ini dalam banyak situasi kita tidak sanggup. Kalau kita mengandalkan logika kita ketakutan, apalagi situasi kekinian. Tapi apalah artinya kita takut? Toh tidak selesai-selesai juga. Nah, Alkitab katakan tidak cerita lain. Dikuasai Roh Kudus. Tentu nanti saya akan kunci bagaimana kita dikuasai Roh Kudus. Jadi kalau dikuasai Roh Kudus 3 nih. Pertama kepenuhan, kedua berubah sikap perilaku itu imannya. Yang ketiga sanggup melakukan sesuatu yang sesungguhnya tidak sanggup dilakukan. Nah, bagaimana kita dipenuhi Roh Kudus? Bagaimana kita dikuasai Roh Kudus? Di ayat yang ke-8 dan 9. Engkau harus pergi ke Gilgal. Ini nasihat Samuel. Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku. Dan camkanlah aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Ini ada arahan. Ayat yang ke-9. Sedang yang berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain. Dan segala tanda-tanda tersebut itu terjadi pada hari itu juga. Nah, ini penting nih untuk kita simak nih. Tadi sudah tahu ketika Roh Allah berkuasa atas kita, kita kepenuhan, berubah, sanggup melakukan sesuatu yang tidak sanggup. Nah, kuncinya bagaimana Roh Tuhan berkuasa atas kita. Alkitab katakan arahan Samuel itu menjadi kata kuncinya. Apa itu arahnya? Firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Pembukaan tadi pendahuluan saya. Pada mulanya ada firman, firman bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah, Allah itu roh. Ya, Allah itu roh. Ya kan? Nah, Allah itu roh. Sembahlah Allah dalam roh dan kebenaran. Sedangkan kebenaran itu sudah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Pak, Bu, adik-adikku, bagaimana supaya Roh Kudus bisa menguasai kita? Tidak ada kata lain. Arahan Samuel itu adalah Alkitab. Hargai Alkitab. Hargai Alkitab. Jikalau kita menghargai Alkitab, maka Alkitab apa? Alkitab yang isinya adalah firman, adalah roh. Dan ketika roh itu, begitu kita menghargai Alkitab, kata menghargai Alkitab itu gimana sih? Alkitab bilang apa? Di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Ya kan? Di mana ada pacarmu, di situ hati kamu berada. Di mana ada kesukaanmu, di situ hatimu berada. Dulu aku ingat zaman-zaman dahulu itu kan ada namanya gadget, suka apa itu namanya free, apa namanya yang launching itu ya. Aku ingat teman saya itu sampai ke Singapura tuh ngantri tuh beli gadget yang saya tidak usah sebut namanya lah. Padahal 2-3 hari lagi dia udah nunggu di depan pintunya. Kenapa? Itu menjadi kesukaannya. Ketika kesukaannya, hatinya ada di situ. Ketika hati di sana, semua yang dilakukannya jadi ringan. Jadi kalau Alkitab itu menjadi harta kita. Tidak enak juga kalau saya ngomong. Bagaimana kita menghargai Alkitab, firman Tuhan itu? Ya, kalau kita bisa menghargai firman Tuhan itu, terus semua tulisan yang ada unsur firman kita punya. Kamu lihat di rumah saya, di kamar saya. Walaupun saya nggak ngerti bahasa macam-macam, tapi semua ada. Karena saya mendedikasikan diri saya bahwa saya menetapkan bahwa firman Tuhan itu berharga buat saya. Jadi hati saya di situ. Jadi bagaimana kita dikuasai Roh Kudus? Ya tidak ada lain. Hargai firman Tuhan. Cintai firman Tuhan. Dan bagaimana kita menghargainya? Nah, saya tutup dengan satu ayat.
1 Petrus pasal yang ke 2 Petrus ya. 2 Petrus, saya mesti cari Petrus ngumpet di mana dia nih. Sini dia. Petrus. Ini 2 Petrus pasal yang ke, kok munculnya kamus pula ya. Pemusik sudah boleh ke depan. Kita mau mengakhiri ayat ini, kuncinya buat kita untuk merenungkannya. 2 Petrus pasalnya yang ke 2 Petrus pasal yang pertama. Nah, ketemu di sini. Pasal pertama ayat yang ke-19. Perhatikan baik-baik. Ya, dikatakan apa? Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Tentu tadi kita tahu salah satu nabinya adalah Samuel. Bagaimana kita menghargainya? Bagaimana? Dikatakan alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya. Yang pernah jatuh cinta tahulah ya, alangkah indahnya memperhatikan wajahnya, memperhatikan jalannya, memperhatikan sana sini diperhatikannya. Supaya apa? Diperhatikan. Alkitab katakan, dari mana datangnya cinta? Dari kepala turun ke kaki? Bukan. Dari mata turun ke hati, itu peribahasa. Saya teruskan baca lagi ya. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit di mana? Di hatimu. Tarik nafas yang panjang, katakan ya Tuhan. Ya Tuhan. Kalau saat waktu kita memperhatikan, hati kita mulai merasakan, oh haleluya. Oh haleluya, Yesus haleluya. Oh haleluya. Sensasi di hatimu itu, sensasi jadi beda. Jikalau di sini sudah terjadi sebuah perubahan bagi tadi saya sudah sampai ke firman Tuhan, maka niscaya pertama apa kamu sudah dipenuhi Roh Kudus. Tandanya penuh ya kamu berubah. Sikap perilaku kita berubah. Dan iman kita menjadi iman yang tangguh. Iman itu menghasilkan apa? Hikmat, pengetahuan dan kepandaian. Tuhan memberkati kita semua sekalian. Haleluya.